pemirsa, jumpa lagi di program acara DM Doli Maulana. Nah, saya Doli Maulana telah hadir di sebuah rumah di Kota Jambi. Nah, di sini ada kehidupan yang toleransi beragama terjadi. Seperti apakah toleransi beragama terjadi di rumah ini? Saksikan di acara ini. Nah, udah mulai ada nih aktivitas di dalam rumah. Tentu pemirsa ingin tahu. Halo. Halo. Hai, permisi. Yuk, silakan. Iya. Lagi ngapain nih, Ai? Lagi bersih-bersih nih, Halo. altar nih. Iya, Mbak. Ya, ini pemirsa. Saya sudah berada di dalam rumah salah seorang warga Kota Jambi, yang di dalam rumahnya seperti saya sebutkan tadi ada kegiatan toleransi beragama. Ini lagi pada ngapain nih? Sibuk-sibuk ngapain tadi? Bersih-bersih altar ini tiap tahun kayak gini lah. Gitu. Ya sudah umumnya kan. Nah, untuk menjelang Imlek gitu kan. Menjelang Imlek. Bersih-bersih. Gitu. Ini Imlek sebentar lagi nih. Ah iya, hari Berarti Minggu. kegiatan udah makin intens. Ah iya, lagi Udah sibuk lah. Sibuk ya. Tiap Merapikan, minggu. membersihkan Iya, gitu. bersihkan, rapikan semuanya ini. Sibuk. Ini saya ada dapat kabar. Nah. Benar nggak di sini ada bermacam agama tinggal serumah gitu, benar nggak? Oh iya benar sih, tinggal serumah sih Ida sekarang karena anak sudah besar semuanya sudah berkeluarga, jadi sudah masing-masing hanya tinggal satu anak saya yang nomor 2 tinggal dengan saya, dan ini menantu saya yang nomor 2 yang agama Islam. Terus yang satu lagi tinggal? Yang satu tinggal lagi di perumahan. Nggak, suaminya tinggal di sini juga? Tinggal di sini, suaminya dengan saya. Suaminya mualaf? Ya mualaf. Suaminya mualaf. Nah, kalau Ai sendiri? Saya Konghucu, Konghucu. yang di depan saya ini. Nah, ini tinggal satu rumah ini. Iya. Hidup rukun berdampingan di sini. Iya betul. Ada berapa rumah sebelumnya nih sebelum pindah rumah? Maksudnya ada berapa orang di dalam rumah ini sebelum pindah-pindah tadi? Kalau sebelum pindah di dalam rumah ini sini banyak. Ada cucung, ada anak-anak 4 semuanya kumpul, ada mertua semuanya kumpul. Jadi semenjak mertua saya meninggal, jadi anak saya yang pertama tuh kan sudah nikah, anak 2. Jadi dia bilang, "Ma, saya mau mandiri, saya mau pindah. Yang agama Katolik tuh bolehlah." Itu nyusul yang anak yang nomor 3 tuh nikah, yang nomor 2 juga nikah. Yang nomor 3 itu nah dia sudah keluar juga, dia bilang dia mandiri juga, tinggal sendiri. Nah, yang nomor 2 ini hanya tinggal dengan saya karena dia belum ada rumah kan sendiri, jadi sementara tinggal dengan saya. Nah, lantas ini tadi menantu Islam, terus si suaminya Muslim ya, Iya. suami Muslim. Sebelum tadi ada tinggal beramai-ramai di sini. Itu udah terjadi perbedaan agama dalam rumah ini. Cuman ada satu, hanya 2, tapi anak menantu sama anak saya yang nomor 3 tuh, yang 2 nih yang berbeda, yang siko Katolik, yang siko Islam. Tapi kami sama-sama tidak masalah. Jadi ada berapa agama dalam satu rumah ini? Jadi waktu dulu tuh hanya 3. 3? Apa aja itu? Yang Katolik, Islam, sama Konghucu. Nah, Terus? udah tuh menjelang itu lagi baru lagi anak yang cewek itu nikah, nah jadinya Buddha, jadi 4 agama hidup dalam Ya, satu satu, rumah. ya. Terus barulah pindah ke tempat Ya masing-masing. masing-masing. Nah, itu. Tinggallah si satu menantu Satu dan menantu satu yang anak. ya, Itulah yang saya. agama Muslim Ya, tadi. agama Oke. Muslim. Nah, ini dalam rangka menyambut Imlek ini aktivitas sendiri atau turut dibantu juga nih dari bantu? Ada menantu, ada bantu-bantu. Bantu. Wah, ini makin menarik pemirsa. Tentu bagaimana tips dari beliau hidup rukun dalam satu rumah. Nah, ini hidup rukun dalam satu rumah ini apa tipsnya nih? Tipsnya sih tidak ada apa-apa, cuman kita tuh ibaratnya saling percaya, saling pengertian gitu kan. Yang penting anak-anak hormat dengan orang tua, itu saya yang setuju. Terus untuk kehidupannya tadi tipsnya seperti itu.
apa sih yang menjadi kok terjadi sebelumnya kan Konghucu semua. Ya betul. Kecuali ada menantu yang memang udah Islam dari awal ya. Itu kenapa kok terjadi si anak memeluk agama ini, memeluk agama yang lain juga gitu. Yang pertama anak saya tuh yang menikah tuh dia dengan istrinya tuh yang agama Katolik, tapi waktu itu dia masih masing-masing agama. Jadi kata istrinya nggak apa-apa kalau lain agama kan. Jadi lama-lama jadi saya bilang jangan kayak gitu terus karena sudah anak 2 kan. Cobalah ibaratnya ikutinlah ke Si istri aku bilang. Jadi kata anak saya nanti lama ya saya pikir-pikir dulu katanya kan. Apa mungkin belum panggilan apa sih saya tidak tahu kan. Jadi akhirnya dia bilang mak saya kalau gitu saya pergi sekolah dulu mak belajar. Baru saya mau masuk Katolik. Ayolah aku bilang pergilah, aku bilang biar jadi enak aku bilang pergi ibadah sama-sama kan. Jadi tidak bilang masing-masing tuh kan karena ada satu rumah. Nah itu. Nah, kalau yang nomor 2 ini dia nikah baru agama Islam. Kalau yang nomor 3 dia sudah dari sekolah tahun 2005 dia Islam. Karena dia dari kecil itu bukan saya yang besarin, saya hanya melahirkan. Jadi pemilih saya yang membesarkan dia. Jadi sudah umur besar, jadi dia datang mencari saya. Itu pun dia tidak mengatakan dia sudah Islam, karena saya tahu dia Islam itu. Waktu anak saya pengantin ada pemilih ngomong katanya anak mbak yang kasih ke Ayub sepupu saya itu dia kok bisa Islam. Aku bilang saya tidak tahu, aku bilang. Jadi pas dia suatu hari dia ada datang ke rumah, saya tanya, nak ngapa kau bisa jadi Islam, agama Islam kan, katanya mak saya ada pernah mimpi, aduh udah tahu lah mak kacau-kacau gini-gini katanya. Jadi saya berniat bilang saya coba-coba mau masuk agama Islam kan. Nah itu motivasi dia bilang karena dia ada mimpi bermacam-macam tahap katanya dia takut kan. Gitu. Nah jadi ibaratnya itu bilang sudahlah saya masuk Islam aja katanya karena kawan-kawannya juga banyak yang agama Islam waktu ke sekolah kan. Nah itu jadi masuklah di Islam. Nah itu suami dari ini? Bukan. Kalau suami dari ini itu sejarahnya masuk Islam gimana? Dia tuh kenalan dengan dia, saya pun tidak tahu dia mau masuk agama Islam. Oke, nanti kita nanti saya akan menanyakan langsung ke beliau selaku istrinya ini. Ya. Gimana nih merajut cinta? Tahu, kan? Iya. Suami gimana nih suami? Kalau suami saya sih tidak apa-apa, mendukung juga ada gini. Mendukung ya, dengan saya juga mendukung kan. Wah ini suami istri. Ya, kalau kami tidak permasalahkan agama, karena pergaulan suami saya juga banyak orang pribumi. Tidak ada semacam yang non pribumi enggak. Ya nggak ada satu agama. Ras diambil tuh jadi kawan tidak. Macam-macam agama aja. Ya, karena kawannya kan banyak nih yang pribumi. Nah itu. Jadi tidak mempermasalahkan agama. Yang penting anak ini menjalankan bakti ke orang tua itu aja. Nah ini pemirsa pembicaraan dengan beliau makin asik aja, makin mendalam semakin ada poin-poinnya bahwa adanya kerukunan umat beragama di dalam satu rumah ini selain juga karena keinginan pribadi si anak, juga karena ada motivasi dari kedua orang tuanya. Saksikan sesaat lagi kami akan kembali. Pemirsa, jumpa lagi di program acara DM Doli mau mana? Nah ini tadi saya udah melihat nih aktivitas membersihkan, kita udah ngobrol. Saya ingin tahu nih seputar profil berikutnya, ada nggak gitu foto atau gimana gitu, ada ya? Ada, foto anak-anak ada. Ada ya? Ada. Boleh saya lihat AI? Boleh. Tentu pemirsa juga ingin tahu siapa sih anak-anak ini Ya, gitu. boleh. Oh ini? Ini. Bisa dijelaskan ini siapa-siapa aja ini? Kalau mau yang paling jelas yang ini. Ini? Nah dari urutan anak yang pertama nih, nah ini anak yang pertama. Nah, ini anak yang kedua. Ini anak yang ketiga. Nah, ini anak
bungsu, yang cewek. Yang pertama ini agama apa? Agama ini agama Katolik. Katolik, istrinya Katolik ya tadi? Iya, ini Katolik istrinya. Oke, terus yang kedua? Ini kedua nih Islam. Istrinya yang Islam Istrinya tadi? yang Islam. Oke. Kalau ini dia Islam sendiri. Ini yang berawal dari mimpi Iya, tadi? berawal dari mimpi ini, jadinya masuk Islam ini. Istrinya? Istrinya awalnya Konghucu, jadi dimualafkan, Ngikut dia? baru ngikut dia. Oke. Nah, ini. Berikutnya? Yang ini ikut suaminya Buddha. Buddha. Nah, ini Ini yang bungsu. ini udah pada kerja semua nih ya? Sudah, pada berkeluarga sudah semua. Udah berkeluarga semua. Terus Inilah nanti tinggal Ai sama suami ya, Iya, yang masih yang dalam masih agama Konghucu. Konghucu. Nah. Terus untuk Imlek ini apa aja ini aktivitas di rumah ini selain tadi ada kegiatan bersih-bersih, Ada buat kue. ada buat kue. Nah, kayak kalau sudah mau hari H-nya kita masak-masak. Jadi kayak kalau hari H tuh kan anak-anak datang. Jadi suruh makan semuanya di sini gitu. Terus kegiatan ibadah gimana dalam rumah ini, kan ada bermacam-macam agama nih. Nah, kalau beribadah, kalau misalnya Imlek kamilah yang beribadah gitu. Jadi anak-anak cuma hanya lihat, ngikut nengok, lihat kamilah sembahyang gitu. Kalau misalnya ada bisa yang dibantu, dia bantu. Nah, itu. Kalau anak udah pindah agama ini gimana bisa untuk meyakinkan mereka itu saya ini tetap menghormati kalian gitu, gimana? Karena ya kita kan ibaratnya kan tidak ada merasa memaksa apa segala macam itu kan tidak. Jadi yang penting dia masuk agama ini, dia menjalankannya damai-damai kan, adem-adem. Nah, itu kita sudah harus bersyukur. Rasanya gimana sekarang? Nah, kita rasanya wah sudah bangga kan, bahagia, anak-anak sudah masing-masing menjalankan semua ibadah masing-masing, kepercayaan semua masing-masing kan. Satu dengan yang lainnya tidak mengganggu, tidak mengapa-apain kan. Nah, itu karena tidak pecah belah juga kan. Semuanya rukun, semua kakak beradik semuanya rukun. Nah, suka dukanya di dalam kehidupan beragam agama satu rumah ini gimana? Kalau sukanya tuh kan ibaratnya kalau Imlek semuanya kumpul, lalu semuanya anak-anak. Kalau dukanya ya yalah kita sembahyang, anak-anak hanya melihat aja kan, tidak serempak dengan kita sembahyang. Nah, itu aja. Karena orang tuh kan semua anak-anak tuh kan beda-beda agama. Lantas ketika anak atau menantu merayakan hari raya mereka masing-masing, Ai ikut terus serta bantu? Saya bantu, misalnya dia anak saya, menantu saya mau pulang ke kampung, nah, saya buatin kue kan untuk dia bawa pulang. Karena dia pulang kan dengan orang tua, karena orang tua ceweknya sudah nggak ada. Jadi tidak ada yang buat kue, jadi saya buatin kue suruh dia bawa pulang. Kalau misalnya dia tidak pulang, dia kirim pakai paket. Apa pengalaman apa namanya tuh sejarah yang paling enak gitu atau paling menyedihkan, ada nggak gitu sejarah yang paling enak? Kalau menyedihkan tuh sebenarnya sih tidak lah kan. Kalau bahagia sih ya bahagia karena anak-anak rukun semua, hormatin orang tua. Nah, itu. Nggak ada sejarah-sejarah yang Sedih menyedihkan? tuh enggak. Tidak ada. Nah, dengan adanya Imlek ini apa nih harapannya gitu? Harapan saya tuh kalau misalnya selagi saya masih hidup, anak-anak sudah kumpul. Nah, andaikan saya nih tidak panjang umur, saya berharap anak-anak saya semuanya rukun, kakak beradik semuanya bisa rukun, bahagia. Itu harapan saya. Di momen Imlek tahun ini ada harapan nggak? Nah, ada harapan tuh sebenarnya sih ada lah. Harapannya kan anak-anak sehat semuanya, kumpul-kumpul kayak tahun-tahun biasa kan. Nah, itu harapan saya gitu. Atau kedepannya juga seperti biasa gitu kan, kumpul-kumpul. Kami kan ada momennya sekali-sekali kumpul, anak-anak ajak pergi makan. Nah, gitu. Dalam perkumpulan itu ada bahas cerita-cerita agama? Tidak ada ya? Tidak ada sama sekali. Makan-makan gitu kan. Penuh dengan kegembiraan aja Iya, lah ya? semuanya cerita, bergurau gitu, hanya gitu aja. Kalau soal agama kami tidak pernah ngungkit. Oke. Tidak pernah. Kamu agama ini, agama itu, semua lain-lain itu tidak. Baik.
Nah pemirsa, seperti yang saya janjikan tadi, saya akan berbicara dengan menantu beliau yang memeluk agama Islam. Bagaimanakah beliau satu rumah dengan mertuanya yang masih dalam beragama Konghucu. Saksikan sesaat lagi. Ya, saat ini saya sudah di depan menantu dari ibu tadi. Nah, saya juga ingin mengulik lebih dalam tentang keluarga ini. Ya, saat ini saya ingin mengulik melalui menantu ibu tadi. Ini, Mbak apa namanya nih? Sukma. Mbak Sukma. Iya. Mbak Sukma. Mbak Iya. Sukma udah lama tinggal di sini. Sudah dari 2016. 2016. Iya. Sebelumnya di mana? Di Teho, di tempat kakak Ayu sepupu. Sama suami. Enggak, sama Ayu. Oh gitu. Iya. Asli mana ini? Asli Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Oh, Iya. bisa hadir di keluarga ini gimana? Ya awalnya kan suami saya sama Ayu sepupu saya tuh teman akrab gitu. Jadi dia iseng lah kan mau kenalin saya ke suami saya melalui HP gitu, kenalan. Oh, HP. Iya. Jadi inilah ya, belum tahu gimana fisiknya. gitu. Belum Jadi itu komunikasi terus intens dengan HP. Iya, itu zaman HP cepek gitu, Bang. HP jadul-jadul itu iya, ya. jadi melalui telepon, SMS. Jadi belum kayak sekarang kan video callan kayak gitu. Berarti dia juga belum pernah tahu ya kamu itu seperti apa. Belum. Oke. Apa nih kalau boleh tahu nih obrolan waktu itu apa aja obrolannya? nih? Paling masalah keluarga kayak gitu aja. Karena biodata dia kan sudah dikasih tahu Ayu sepupu saya kan. Oh, kamu udah tahu nih. Iya, tapi kalau dia belum tahu. Terus Kayak mana saya? jadi dalam obrolan itu seputar profil kamu lah ya. Iya. Ada pembicaraan seputar agama. Enggak ada. Kalau waktu masih teleponan kayak gitu enggak ada bahasa agama. Pas sudah datang ke sini kan mau lihat kan. Kamunya? Sama Ya, keluarga? enggak sendirian. Oke. Pas ketemu itulah dia orang Chinese, agamanya Buddha. Nah sebelum itu kan masih beda agama tuh masih sering lah saya selalu suruh dia buat sembahyang di wihara kayak gitu, Oh, kamu nemani support ya? dia, iya. Oh, kamu nemani? Iya, nemani dia sembahyang di wihara sebelum sama-sama sebelum Islam gitu. Saya nemani dia selalu buat sembahyang terus beribadah. Jadi saling dukung. Apa alasan kamu? Alasannya tetap bersama dia di dalam melaksanakan ibadah. Dia waktu ibadah kamu temenin. Gitu. Iya, Apa alasan? saling menghormatin lah, saling biar apa ya, saling berdoa, saling ingat Tuhan, kayak gitu, saling support lah. Itu masih sebatas teman biasa atau udah terjalin teman spesial nih? Sebenarnya sih nggak ada kata pacaran atau kayak tembak kayak gitu, nggak ada sih Bang, jalan aja, jalanin aja kayak gitu, nggak ada ngomong pacaran atau apa, nggak ada. Itu Jalanin tahun berapa aja. Itu tahun 2016. Tahun 2016. Iya. 2016. Tapi kenalnya 2015 akhir sih. Akhir. 2016 kamu menjalani dengan bersama dia dalam status beda agama. Iya. Berapa lama? Setahun setengah. Setahun setengah. Iya. Nanti sampai tahun 2017. Iya. Setengah tahun dari 2017. Iya. Kok tiba-tiba dia ikut ke agama Islam? Iya. Kenapa? Karena kan dia bilang kan mau nikah. Mau menikah dengan Iya, mau menikah dengan saya. Saya bilang kalau mau nikah sama saya, kamu harus ikut saya masuk Islam. Soalnya kan kalau saya ikut dia kan pasti nggak ada persetujuan dari keluarga saya kan. Jadi saya bilang kalau misalnya mau serius dengan hubungan ini,
kamu mau nggak nikahin saya tapi masuk Islam? Dia bilang mau. Ya udah, jadi dia masuk Islam. Semua prosesnya saya temenin. Kalau masuk Islam kan harus kita kan harus, kalau cowok kan harus sunat. Saya temani dia. Proses-prosesnya saya temani dia sampai akad nikah gitu. Iya. Mana yang duluan kamu berbicara sama mertua Ya. atau berbicara sama dia tentang keislaman? Mertua sudah tahu sih. Udah tahu. Iya, sudah tahu. Sulit nggak membawa dia ke agamamu, ke Islam? Butuh proses sih, sulit sih sebenarnya. Apalagi kan cowok, lebih mudah cewek. Itu apa tuh untuk proses buat dia belajar masuk Islam. Kalau cowok nih kan dia lebih mentingkan egonya, Bang. Jadi kan agak susah ikut dia ke jalan belajar Satu agama, ya. Dengan mertua gimana? Sulit nggak waktu itu untuk meyakinkan, untuk membuat mertua ikhlas gitu? Mama mama enak sih, toleransinya besar. Dia dukung, jalanin, asal kalian jalanin, mama setuju. Jadi prosesnya mama juga ikut bantu. Sampai akad nikah pun mama hadir. Mama hadir. Iya. Selain mama, papanya si suami gimana? Papa dukung juga, asal kalian jalanin, kalian yang Asal rukun lah gitu. iya. Asal damai-damai. Iya. Orang tuamu gimana? Tahu bahwa calonmu waktu itu adalah orang yang beda agama. Orang tuamu gimana waktu itu responnya? Kalau bapak sih dukung, asal kalian jalani sama aja. Tapi kalau kakak awal-awalnya agak bertentangan, soalnya kan beda agama tuh sulit. Dia bilang kan banyak yang harus dilaluin. Iya, banyak yang harus. Tapi kamu Meyakinkan, tetap berusaha ya. Apa yang kamu meyakinkan? Apa alasan kamu kok sampai kamu mau meyakinkan? Berarti Ya. kan udah ada keyakinan. Ya. Apa alasannya? Apa yang menjadi keyakinanmu? Bahwa ini pilihanku dan harus aku antarkan ke agama. Iya. Apa itu? Kayak dari hati sih sudah yakin bakal bimbing. Cuman semua itu butuh proses menjalaninya kan. Pasti ada jalan Tuhan tuh tahu. Kalau ada niat baik itu pasti tidak sulit dilaluin. Lurus aja Iya. tenang aja ya. Jalaninya, tapi kalau kesini sih agak lebih mudah sih. Semenjak ada anak nih, jadi agak lebih mudah buat dia, bimbing dia ke Islam, mempelajarin Islam. Nah, ini hidup dalam satu rumah. Hidup dalam satu rumah, mertua masih dalam keadaan masih memeluk agama Konghucu. Konghucu. Ini mertua dalam waktu beberapa saat lagi akan merayakan Imlek Iya. ini. Nah, kamu gimana nih keseharian ataupun dalam detik-detik menyambut Imlek ini terhadap mertua gimana? Bantuin mama, bantuin masak-masak, bikin kue kering, bantuin beres-beres, ikut inilah apa adat-adat, Kebiasaan. kebiasaan menjelang Imlek. Jadi ikut bantu-bantu. Ikut bantu juga. Iya. Terus untuk ibadah mama papa gimana? Mertua? Liatin aja dari jauh gitu. Ada nggak harapanmu di momen Imlek ini? Semoga di rumah ini damai, bahagia selalu, akur terus. Berarti selalu sebelumnya udah bahagia ya? Iya. Yes. Harapannya selalu kebahagiaan ini. Iya, selalu Malah hadir. ini bertambah lagi lebih Iya. bahagia. Oke. Tadi saya ada yang nanya nih sama mertua Iya. seputar suka dukanya. Kalau kamu sendiri apa suka dukanya? Sukanya di sini tidak ada perbedaan. Mau agama ini, agama itu, tidak ada perbedaan, saling menghormatin. Kalau dukanya paling kalau misalnya saya berlebaran, saya balik kampung,
kumpul sama keluarga, nggak kumpul sama mertua, itu aja sih. Artinya ini ya, tetap saling menghormati. Iya. Sukanya itu hidupnya selalu rukun, selalu Iya, bahagia. selalu Bukannya damai. tadi saatnya kamu lebaran kamu nggak bisa Berkumpul, bersama-sama. iya, kayak Kehidupan perayaan di luar Imlek, lebaran lah ya. iya. Oke. Anak kamu udah paham nggak nih tentang kondisi ini? Belum sih, tapi dia sudah tahu kalau agama dia Islam, tempat beribadah dia di mana dia sudah tahu. Tapi kalau di rumah nih berbeda agama, dia belum paham. Iya. Baik pemirsa, itulah sekilas seputar perjalanan menyambut Imlek yang dilakukan oleh salah seorang warga Kota Jambi. Menyambut Imlek di dalam satu rumah, yaitu dilakukan oleh toleransi umat beragama di dalam rumah ini ya. Iya. Ada nggak kata-kata khusus motivasi yang kamu bisa kamu ucapkan, kata-kata bijak? Selalu bahagia. Semua agama tuh berbeda-beda, tapi Tuhan tuh cuma satu. Cuman kita beda keyakinan aja. Begitu. Nah kalau Ai gimana? Ada nggak kata-kata bijaknya gitu? Kalau bagi Kasih. saya untuk pemirsa semuanya, walaupun kita semuanya berbeda agama, yang penting kita semuanya bahagia, saling menghormatin, itu pun sudah kita bahagia. Kalau misalnya bagi pemirsa ada yang anaknya bisa menganut agama yang berbeda, saya harap jangan menghujat mereka, karena agama itu semuanya sama, cuma menjalankannya ibadah itu berbeda. Nah, itu harapan saya untuk semua pemirsa di Jambi. Nah, itu sekian. Nah sekian pemirsa program acara DM kali ini disegmentasi dalam rangka menyambut Hari Raya Imlek Imlek, ya. yang dilakukan oleh berbagai masyarakat, Terutama orang Tionghoa, Tionghoa, Cina, ya. Tionghoa. Nah itu tentu ada tadi kata-kata pesan-pesan dari penghuni rumah ini ya, yang perlu digarisbawahi itu adanya kedamaian, tetap kebersamaan, tetap Iya, rukun. iya. Itu yang terpenting. Demikian acara DM kali ini. Saya Doli Maulana beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa di program acara DM esok minggu depan.